Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya Mas Ruda ya. Untuk ngelihat progres pembangunan Park Serpong di tanggal 25 Oktober 2025. Saya recordnya di siang hari sekitar jam 1 siang ya. Jarang-jarang saya recordnya di siang hari nih. Kali ini di weekend, mau nemenin waktunya weekend teman-teman semua. Biasanya weekend gini udah lagi pada ngunjungin unitnya ya. Entah itu ngecek defect ataupun ngecek progres renovasi ya. Sekarang bisa sambil pesan makanan yang dulunya cuma via online mungkin dari grup market Park Serpong. Sekarang udah bisa ke tempat makanannya yang ada di ruko The Hive Park Avenue ya. Salah satunya yang udah buka, bakmi karet alun nih. Jadi bakmi ini halal ya. Terlihat juga dari bannernya yang ada di depan ruko. Info warga yang lain yang udah cobain, rasanya cukup recommended ya. Saya pun belum sempat cobain karena belum ada waktu yang pas dengan istri ataupun partner saya untuk ngebantuin saya record ya di tempat itu. Nanti ditunggu aja, saya pasti review juga makanannya ya. Sambil nanti kita bahas lagi ke makanan. Sekarang kita mau tengok ke Crash Park ya. Infonya Crash Park ini udah mulai digarap di bagian jalur drainasenya ya. Karena termasuk tahap 3 tipe black slate ini. Yang pastinya sekarang udah waktunya penggarapan lahan ya. Dari sisi infrastruktur klasternya dulu biasanya ya. Seperti itu ya tadi ya. Lahannya udah dipersiapkan dari sisi drainase. Lalu kita keluar dari area Crash Park ataupun Cendana Crash. Di sini ada ruko yang lagi tahap perapihan jalanan di The Hive Park Avenue di jalan Lakeview Drive ya ini ya. Lalu kita mau tengok ke unit dari Cendana Drive Extension tipe 1 dan tipe 2 yang ke tahapnya udah masuk ke pemasangan genteng beton. Adapun ada yang persiapan pemasangan baja ringan ya untuk kerangka bagian atap ya. Di bagian depan ini ruko The Hive Park Avenue. Ruko 3 lantai yang biasanya teman-teman lihat ya kalau mau ke unitnya teman-teman. Sangat banyak berjejer. Kemungkinan bakal rame banget nanti kalau udah pada ditempatin ya. Ataupun udah diisi ruko-rukonya. Itu tadi main gate dari Citizen Park. Kelihatannya palang main gate-nya udah banyak disiapin. Dan kelihatannya akan segera dibuka. Di sini area dari Citizen Park West. Kita tengok area Citizen Park West 1 dan 3. Citizen Park West 1 udah sekitar 12 rumah mungkin atau lebih ya yang udah mulai serah terima. Untuk yang lainnya belum. Citizen Park West 3 juga belum. Ini area main gate. Palang untuk jalur keluar dan masuk udah mulai terpasang ya. Berarti nggak akan lama lagi diaktifkan untuk main gate-nya. Sekarang kita berada di Jalan Diklat Pemda. Tepatnya di klaster XYZ Trail dulu nih. Di XYZ Trail ini lagi ada yang serah terima ya teman-teman. Tadi saya sempat lewat juga. Ada kendaraan shuttle-nya yang akan mengantar teman-teman ke unitnya. Di area XYZ Trail ya. Di sana juga kelihatan tadi ada mobil yang
udah berparkir di carport. Mobil pribadi ya tadi ya yang kita lihat. Lalu di sebelah sini XYZ Trail yang berbatasan dengan XYZ Charm ya. Ini area XYZ Charm. Di area XYZ Charm udah banyak banget juga yang dipasang genteng betonnya. Hingga ke belakang, hampir seluruhnya ya merata. Kita mau tengok di Charm 23 nomor 66 yang unitnya hook. Saya nggak bisa nyampe ujung ya karena keterbatasan jarak. Ini Charm 23 nomor 66. Udah pemasangan genteng beton juga. Sedangkan di row jalanannya Charm 25 banyak yang belum dipasang ya untuk genteng beton. Progresnya masih sama selebihnya ya dengan minggu lalu, cuma bedanya udah dipasang genteng betonnya aja nih di Charm 23 nomor 66. Seperti ini progresnya dari XYZ Charm. Masih agak berantakan dari puing-puing sisa bahan bangunannya ya. Nanti kita tengok deh XYZ Flow itu udah mulai bersih teman-teman, puing-puing bangunannya lagi dirapihin jalanan di dalam klasternya ya. Lanjut kita mau tengok di XYZ Charm 5 nomor 27 nih. Rumahnya yang ketujuh ya kalau dari kanan ke kiri. Di XYZ Charm 5 nomor 27. Unitnya yang ini ya. Progresnya udah pasang genteng beton, lagi perapihan fasad depan dari plester dinding, pengecatan ya seperti halnya di XYZ Charm 1 tuh di belakangnya. Sorry, XYZ Charm 3 maksudnya itu ya. Kita lanjut pembahasan yang lain ya biar nggak monoton. Teman-teman yang mau handover, persiapin ya untuk apa aja yang akan dicek. Biasanya pastiin di zamannya teman-teman pembelian itu ada promo apa. Kan macam-macam tuh, ada yang dapat cashback up to 6 juta ya untuk pembeli periode paling awal. Saat BAST bisa dapat cashback up to ya 6 juta tergantung tipe unitnya. Nanti teman-teman pastiin lagi. Lalu setelah itu ada promo bundling include furniture gitu. Jadi ntar nambah sekitar berapa juta dapat furniture senilai puluhan juta. Nanti teman-teman confirm lagi saat BAST ya. Teman-teman masuk di promo yang mana ya? Ini area Cendana Botanic Breeze teman-teman. Area Cendana Botanic Breeze juga udah banyak yang nempatin ya unit-unitnya. Tipe X5 nya juga udah mulai rapi. Di belakangnya ada XYZ Flow ya teman-teman. Lanjut pembahasan saat serah terima. Saat teman-teman serah terima juga pastiin lagi apakah teman-teman termasuk yang dapat program free IPL selama 6 bulan. Karena infonya dulu ya, yang serah terima di tahun 2025 pembelian saat grand launching dapat free IPL selama 6 bulan. Nanti coba dikonfirm lagi dengan pihak yang BAST penyerahan unit ke teman-teman, apakah teman-teman dapat itu atau gimana. Lalu setelah itu teman-teman jangan lupa saat tadi misalnya dapat cashback up to 6 juta itu, teman-teman cantumin tuh
nomor rekeningnya ataupun untuk pencairan dananya mau kemana ya. Biasanya sekitar 1 bulan sampai 3 bulan maksimal kayaknya pencairan tersebut. Kalau teman-teman belum dapat, di email lagi aja ke pihak PSAS ya. Lalu setelah itu, saat teman-teman udah tanda tangan berita acara serah terima unit, teman-teman kan dianterin nih ke unitnya. Teman-teman make sure ya, saat tiba di lokasi alamatnya sesuai. Lalu cek ke bagian meteran air, apakah di meteran airnya udah jalan meterannya atau masih nol ya. Pastiin saat serah terima unit meterannya masih nol. Lalu setelah itu cek ke bagian meteran listrik nih, dapatnya pasca bayar atau prabayar ya, atau kalau teman-teman biasa sebut abodemen atau token. Yang riskan sebenarnya kalau teman-teman dapat abodemen tuh, karena teman-teman banyak yang nggak ngecek, nggak tahu, jadinya saat waktu berjalan kiranya token, nggak taunya abodemen. Nanti kalau nggak dibayar-bayar selama 3 bulan ya kurang lebih, meterannya bakal dicabut-cabutin teman-teman sama pihak PLN. Jadi mungkin dikonfirm hal-hal yang kayak gitu ya. Sebenarnya banyak juga yang udah nge-share mungkin dari media sosial ataupun dari grup WhatsApp komunitas kita ya, tetangga Pak Serpong. Tapi saya reminder lagi biar teman-teman dapat gambaran serah terima bakal apa aja yang dicek ya. Lalu setelah itu teman-teman bisa make sure juga ke bagian fasilitas yang didapat, bukan fasilitas sih, kayak tempat sampah gitu ya. Udah dapat apa belum? Biasanya udah ada di dalam unitnya masing-masing tuh saat teman-teman sampai ke unitnya. Lalu jangan lupa juga dapat keran air juga, kalau nggak salah dapat 2, satu buat di depan, satu buat di belakang. Gitu teman-teman. Bagi yang udah serah terima unit, gimana nih pengalamannya saat serah terima unit ya? Apakah excited atau ada hal-hal yang menarik yang mau di sharing? Boleh ketik di kolom komentar. Cuaca hari ini cukup berangin ya, tapi jadinya hasil videonya lebih jelas nih karena mungkin nggak ada kabut asap gitu ya. Biasanya agak berasap gitu, mungkin karena polusi atau sebagainya ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Seperti ini ya gambaran Pak Serpong setelah 2 tahun dari awal grand launching hingga saat ini. Dari Oktober 2023, sekarang udah Oktober 2025. Yang pengen beli unit di Pak Serpong boleh kontak-kontak saya. Bantu like, komen, subscribe-nya bagi yang suka. Bantu share juga ke teman-teman lainnya. Dan tentunya sehat selalu ya buat teman-teman. Dan juga salam sejahtera buat semua. Terima kasih, dadah.